Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Nah, teman-teman sekalian, majelis Gus Jidang yang saya cintai, kita lanjutkan materi ngaji berikutnya tentang bagaimana kita menyikapi seumpama kita itu digunjing orang, seumpama ada orang yang istilahnya apa ya, gibah, kalau bahasanya itu ngerasa nih membicarakan kita di belakang kita tanpa kita ketahui. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapinya, nah, tentang gunjingan-gunjingan yang ada yang berhubungan dengan kita. Ini ada sebuah cerita bagaimana cucu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyidina Al-Husain bin Ali, Sayyidina Al-Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cucunya Rasulullah. Huqiyah anil Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi diceritakan dari Sayyidina Husain bin Ali annahu balaghahu an rajulin kalamun yakrauhu. Suatu ketika Sayyidina Al-Husain bin Ali ini pernah sampai kepada beliau sebuah berita bahwa ada seseorang atau seorang laki-laki yang menggunjingnya, atau yang membicarakannya di belakang beliau, yang mana pembicaraan itu adalah sesuatu yang tidak beliau sukai. Jadi ketika beliau mendengar tidak suka dengan omongan tersebut. Nah, ghibah atau gunjing seperti itu. Jadi kita membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya, yang mana ketika orang itu mendengar apa yang kita bicarakan, orang itu tidak suka, orang itu benci atau tidak suka mendengarnya. Itu ghibah. Fa khadha tabaqan mamlu'an min at-tamri al-jannah wa hamalahu bi nafsihi ila dari dzalikar rajul. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Al-Husain bin Ali ketika beliau mengetahui berita tersebut, beliau langsung mengambil satu nampan atau satu wadah yang beliau penuhi, beliau isi, beliau penuh dengan kurma yang beliau petik dengan kurma. Kemudian beliau membawanya sendiri ke tempat atau ke rumah si seseorang yang menggunjing beliau ini, menggunjing beliau ini. Ya. Fataraqa al-baba faqama ar-rajulu wa fataha al-baba fa nadhara ila al-Husain radhiyallahu anhu wa ma'ahu at-tabaqu. Kemudian Sayyidina Al-Husain ketika sampai di rumah si laki-laki tersebut, orang tersebut, beliau mengetuk pintu. Nah, kemudian si rajul itu membuka pintu, kaget. Nah, si laki-laki ini kaget melihat ternyata yang bertamu ke rumahnya adalah Sayyidina Al-Husain. Dan tidak dengan tangan kosong, tapi Sayyidina Al-Husain membawa nampan yang penuh dengan kurma yang siap makan. Nah, dengan hadiah satu nampan penuh dengan kurma. Sehingga si laki-laki ini bertanya, "Wa ma hadza ya ibna binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Ya, apa ini wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau apa ini wahai putra laki-laki dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah tadi saya katakan Sayyidina Husain adalah ibni Fatimah binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini beliau adalah putra dari Siti Fatimah. Siti Fatimah putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini? Wahai anak laki-laki putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terlebih mudanya, apa ini wahai cucu Rasulullah? Apa yang engkau bawa ini? Faqala lahu khudhu fa innahu balaghani anka annaka ahdaita ilayya hasanatika faqabaltuka bihadza. Ternyata Sayyidina Al-Husain menjawab, ambillah ini, terimalah ini, karena sesungguhnya telah sampai kepadaku, ada orang yang mengatakan kepadaku bahwa engkau telah menghadiahkan kebaikan-kebaikanmu kepadaku. Maka karena engkau telah menghadiahkan kebaikanmu kepadaku, maka aku bandingi, aku balas dengan memberikan ini, satu nampan yang penuh dengan kurma ini. Apa maksud dari cerita ini? Bahwa ketika ada orang yang mengunjing kita, bagaimana banyak keterangan yang mengatakan bahwa pada hakikatnya, kepada sesungguhnya, orang tersebut sama dengan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita dan mengambil dosa-dosa kita untuknya. Ya. Jadi kalau ada orang mengunjing, nah, itu sebenarnya itu sama saja orang itu telah memberikan kebaikannya kepada kita. Dan orang itu telah mengambil dosa-dosa kita. Jadi kita nggak usah marah seharusnya. Kenapa kok nggak usah marah? Kita diberikan kebaikan. Dosa kita diambil oleh orang lain. Kenapa kita harus marah? Maka benar sekali apa yang telah dicontohkan oleh Sayyidina Al-Husain bin Ali ini. Beliau membalas dengan memberikan hadiah satu nampan yang penuh dengan kurma kepada orang yang menggunjingnya. Sebagai rasa terima kasih. Kenapa terima kasih? Ya karena tadi, karena telah diberikan kebaikan dan diambil dosa-dosanya. Maka dari itu, wahai teman-teman sekalian, juga semuanya, ya, marilah kita jaga lisan kita, jangan mudah menggunjing orang lain, ya, karena kalau kita menggunjing orang lain, sama saja kita memberikan kebaikan kita kepadanya dan kita mengambil dosa-dosanya. Kemudian bagi kita sama yang mendengar bahwa kita telah digunjing orang lain, maka kita nggak usah membalasnya, nggak usah membalas menggunjingnya, ya, nggak usah marah-marah, tapi sebaliknya kita harus berterima kasih kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut telah memberikan kebaikannya kepada kita. Semoga bermanfaat, jadi pelajaran ya. Mari kita melatih diri kita. Jangan sampai suka menggunjing orang lain. Ya, jangan sampai menggunjing orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.